Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kelas 11 PK. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam mempelajari ilmu hadis. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan belajar tentang syadz dan mahfudz. Kenapa ini lebih didahulukan? Karena intinya ini berkaitan tentang dua hadis yang saling berlawanan atau saling berselisih. Satunya itu adalah hadis dhaif dan yang berikutnya adalah hadis sahih. Nah, kita lanjut. Hampir sama definisinya hampir sedikit sama dengan munkar dan ma'ruf ya. Kita jelaskan langsung. Asyadzu lughatan ta'rifuhu ismun fa'ilun min syadda. Syadz itu adalah isim fa'il dari kata syadda. Syadda ini adalah fi'il madinya. Apa makna syadda? Bimana infaroda. Nah, ya, sesuatu yang menyendiri. Maka syadzun adalah isim fa'ilnya, maka maknanya juga mengikuti isim fa'il infaroda, yaitu al-munfaridu anil jumhur, yaitu orang yang menyendiri dari kebanyakan orang. Lalu yang berikutnya istilahan, secara istilah adalah ma rawahul maqbul mukhalifan liman huwa awla minhu. Nah, ini syadz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang makbul, yang kuat ya. Nanti kita maksud makbul itu adalah apa? Terus liman haula minhu. Nah, menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih kuat darinya. Maka makbul di sini ya, hadisnya yang diriwayatkan itu menyelisih hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih kuat darinya. Nah, apa definisi makbul? Yaitu al-adlul ladzi tamma dhabtuhu. Nah, au al-adlul ladzi khafa dhabtuhu. Nah, yaitu perawi yang adil kita sudah pahami ini di kelas 10 ya, yaitu muslim baligh, berakal dan tidak ada khawarimul muru'ah dan menjauhi kefasikan. Yang berikutnya tamma dhabtuhu, sempurna hafalannya. Au al-adul ladzi khafa dhabtuhu, atau perawi yang adil yang rendah hafalannya, yang sedikit hafalannya. Nah, ini. Selanjutnya antun dan antuna bisa memahami kalau ini hampir serupa dengan munkar. Kalau munkar ma rawahu ad-dhaif mukhalifan lima huwa mukhalifan lil maqbul ya. Marwahu ad-dhaif mukhalifan lil maqbul. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah itu menyelisih hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang makbul. Sedangkan syadz maka dia lebih ringan lagi daripada munkar. Kenapa? Karena hakikatnya hadis yang diriwayatkan oleh hadis syadz itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang makbul, hanya saja karena dia menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih kuat, maka dia menjadi syadz. Nah, maka kedudukan syadz kedhaifannya lebih di atas daripada munkar, dan munkar lebih rendah daripada syadz kedhaifannya. Yang berikutnya nomor 2 sudah kita bahas. Nomor 3, aina yaqau syudzud, di mana letak syadznya itu. Nah, maka syadz itu terbagi menjadi 2 berdasarkan dari letaknya. Yang pertama asyudzudu fis sanad, syadz di dalam sanad. Yang kedua adalah asyudzudu fil matni, syadz di dalam matan. Kita lanjutkan contohnya ya. Ma rawahu asyudzud, misalu syudzud fi sanad, contoh hadis syadz di dalam sanad. Ma rawahu Tirmidzi wan Nasai wa Ibnu Majah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah, min tariq Ibnu Uyainah, dari jalur Ibnu Uyainah, maksudnya adalah Sufyan Ibnu Uyainah ya. An Amr bin Dinar, dari Amr bin Dinar, an Aus saja, dari Aus saja, an Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas, anna rajulan tufiya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seseorang yang meninggal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yada' warisan illa maulan huwa a'taqahu, dan tidak meninggalkan ahli waris ya, kecuali hamba sahaya yang sudah dia merdekakan. Nah, maka di sini perlihatkan di sini ya. Wa taba Ibnu Uyainah ala waslihi Ibnu Jurayj wa ghairihi. Wa khalafahu Muhammad bin Zaid. Farawahu an Amr bin Dinar an Ausajah wa lam yadhkur Ibnu Abbas.
Perhatikan di sini, ya. Di sini Ibnu Uyainah ya, itu menganggap hadis ini ya bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat jalur perantaraan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah ini. Tapi ada lagi perawi yang lain yang lebih kuat daripada Sufyan ibnu Uyainah, yaitu siapa? Hammad bin Zaid, meriwayatkan hadis ini dari Amr bin Dinar, dari Aws saja, tapi tidak menyebutkan Abdullah bin Abbas. Dalam artian berarti hadis ini adalah apa? Yang tidak ada sahabat nabinya, mursal. Ya, menurut siapa? Menurut Hammad bin Zaid. Nah, selanjutnya, ya. Selanjutnya di sini sebutkan walidha qala Abu Hatim, maka Imam Abu Hatim mengatakan, maaf, di sini ada kesalahan, mohon maaf. Yang kuatnya itu adalah Ibnu Uyainah, sedangkan yang lebih kuat di sini antara Ibnu Uyainah dengan Hammad bin Zaid adalah Ibnu Uyainah. Sedangkan Hammad bin Zaid itu dia perawi yang adil dan dhabit, tetapi kedobitan dan keadilannya lebih kuat Imam Ibnu Uyainah. Maka di sini sebutkan Imam Abu Hatim al-mahfudz hadis Ibnu Uyainah. Dan maka hadis yang mahfudnya itu adalah hadis Ibnu Uyainah. Karena ini yang lebih diambil, karena Ibnu Uyainah dia lebih sikoh, lebih makbul daripada Hammad bin Zaid. Nah, maka Hammad bin Zaid dan Hammad bin Zaid dia termasuk adalah perawi yang adil dan dhabit. Nah, tetapi Imam Abu Hatim menganggap bahwa yang paling layak diambil hadis ini adalah hadis dari Sufyan ibnu Uyainah yang mengatakan bahwa hadis ini adalah mausul sampai kepada Rasulullah SAW dari periwayatan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, ini syad di dalam sanad. Yang berikutnya syad di dalam matan. Nah, ma rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi min hadis Abdul Wahid bin Ziyad anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah marfu'an. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi dari hadis Abdul Wahid bin Ziyad dari Al-A'mash dari Abu Shalih dari Abu Hurairah secara marfu'. Idza shalla ahadukum al-fajra falyabtaji an yaminihi. Jika salah seorang di antara kalian salat subuh, maka hendaklah dia berbaring ke arah kanannya. Qala Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi mengatakan, nah perhatikan di sini, khalafa Abdul Wahid. Abdul Wahid menyelisihi al-adad al-katsira fi hadza, menyelisih perawi yang banyak dalam hal ini. Kenapa? Fa innan nasa innama rawahu min fi'lin nabi. Orang-orang meriwayatkan hadis ini bukan dari perkataan Nabi, tapi perbuatan Nabi. Nah, la min qawlihi, bukan dari perkataan. Kali ini kan dikatakan Nabi SAW, idza shalla ahadukum, bahwa Nabi SAW berkata, idza shalla ahadukum al-fajr falyabtaji an yaminihi. Tetapi para perawi yang lainnya itu menyebutkan bahwa Nabi SAW apabila beliau sudah melaksanakan sholat, maksudnya sholat sunnah qabliyah subuh ya, bukan sholat subuh di sini, falyabtaji an yaminihi, maka beliau berbaling ke arah kanannya. Nah, maka di sini disebutkan wan farada Abdul Wahid baina siqat ashabil A'mash, dan Imam Abdul Wahid yang menjadi perawi di sini itu menyelisih perawi-perawi yang lain yang sama-sama meriwayatkan hadis dari Al-A'mash. Maka mana yang lebih layak dipilih? Yaitu perawi yang lain yang lebih banyak, yang lebih kuat, yang meriwayatkan hadis dari Al-A'mash yang mengatakan bahwa ini adalah perbuatan Nabi, yaitu karena Nabi SAW idza shalla al-fajr ittaja an yaminihi. Nabi SAW apabila beliau melaksanakan salat sunnah qabliyah subuh, beliau berbaring ke arah kanannya. Nah, ini yang dimaksud dengan syad di dalam sanad, di dalam matan, mohon maaf, syad di dalam matan. Maka yang mahfudnya yang mana? Yang mahfudnya adalah perawi matan yang mengatakan ini adalah perbuatan
Nabi yang tadi disebutkan. Sedangkan yang syadnya adalah periwayatan dari Abdul Wahid yang mengatakan ini adalah perkataan Nabi. Maka di sini sebutkan al-mahfudz hadza yuqabilu syad. Mahfudz itu adalah lawan dari syad. Maksudnya adalah apa? Kalau syad, jadi syad dan mahfudz ini adalah hadis atau matan atau sanad yang sama-sama bertentangan. Nah, cuma yang satunya diriwayatkan oleh perawi yang makbul, yang satunya lagi diriwayatkan oleh perawi yang lebih makbul. Nah, maka yang lebih layak diambil adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih makbul, dan itu disebut dengan mahfudz. Makanya disebutkan di sini ma rawahu al-awthaq mukhalifan li riwayati thiqah. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih thiqah itu menyelisih hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari definisi ini antum dan antuna bisa memahami ya tentang maksud syad dan mahfudz, dan dari contohnya juga antum dan antuna bisa memahami. Intinya di contoh itu ada terjadi perselisihan, pertentangan. Nah, yang diambilnya itu adalah yang mahfudz, yang tidak diambilnya itu adalah yang syad. Di matanya juga sama, yang diambilnya itu mahfudz, yang tidak diambilnya itu adalah syad. Itu saja mungkin yang bisa dipahami. Nah, maka di sini disebutkan hukmu syad wal mahfudz minal ma'lum anna syadza hadisun mardud. Syad itu adalah hadis yang mardud, hadis yang ditolak, dan hadis yang dhaif. Cuma kelemahannya masih lebih di atas daripada hadis munkar. Nah, amal mahfudz fahuwa hadisun makbul. Sedangkan hadis makbul mahfudz dia adalah hadis makbul. Nah, itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk antum dan antuna. Dan tentunya apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon didengarkan berkali-kali supaya antum dan antuna bisa memahaminya dengan baik. Nah, apabila ada yang belum paham, mohon ditanyakan sesegera mungkin. Kita tutup dengan kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.